Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kita berada, baik itu yang sama-sama lihat seperti ini maupun mereka yang melihat kita, maupun mereka yang mendengar suara kita, saya doakan pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita selalu kesehatan dan kekuatan dan ketenangan, kedamaian dan perlindungan, bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan selawat salam sejahtera selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sesuai dengan amanah-amanah yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, saya diperjalankan oleh Allah ke tempat, yaitu ke tempat Abah Haji di daerah Surabaya, bertemu dengan Abah Haji maupun Bapak Waskito, juga Bapak siapa tadi Pak? Bapak Yudi dari Manuan. Nah, ini kami malam ini Allah mendengar kami, mempertemukan kami di malam ini dalam rangka itu bagaimana cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan kita ini menjadi orang baik. Inilah yang kami bahas malam ini untuk kita menjadi orang yang baik, bisa menjadi abdi Allah, menjadi khalifah Allah di alam semesta ini. Ini berhubung saya kesempatan ini, saya mohon Abah Haji nanti diberikan suatu pencerahannya itu untuk kita menyambungkan kita di alam semesta ini. Dan saya mohon Abah Haji diberikan tausiahnya, pencerahannya sedikit. Monggo Pak Haji. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan tempat yang seadanya kita bisa berkumpul membentuk satu rangkaian sinergi yang saling mengisi, yang saling bisa memberikan manfaat-manfaatnya di dalam hal pencapaian-pencapaian yang ditempuh selama ini. Pentingnya di sini menuntut pengetahuan atau menuntut ilmu bukan hanya menjadikan hafalan atau hanya sekedar adu kecerdasan, namun bagaimana ilmu itu bisa membentuk sebuah perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi tujuan menuntut ilmu bukanlah untuk mencari popularitas, mencari identitas atau pengakuan-pengakuan. Jika ilmu yang bermanfaat itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, maka walaupun ilmu itu hanya setetes air embun, itu sangatlah bermanfaat. Disitulah yang dikatakan mencari ilmu yang bermanfaat. Dan bagaimana caranya kita bisa
menjadikan sebuah ilmu itu bermanfaat, tentu ada penghayatan dikala kita menerima ilmu yang bisa kita terapkan, kita serap pada diri kita agar menjadi tindakan dan laku perbuatan yang terpuji. Banyak yang kita kemukakan di dalam hal pencapaian seseorang, yaitu bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Jika kita memahami makna terhubung ini di luar daripada diri kita, atau kita katakan di dalam diri kita, maka hal demikian akan menjadikan pemahaman itu menjadi dualitas. Sementara bagaimana kita menyatakan pemahaman itu esa. Dikala kita memahami sesuatu pemahaman, maka harus berdasarkan pada kenyataan itu sendiri. Contohnya misalkan kita berbicara masalah kopi, kita harus, yang kita bicarakan itu memang harus ada agar menjadi nilai kenyataan, bukan hanya sekedar wawasan dan pembicaraan tanpa ada bukti-bukti yang dibicarakan. Sama halnya orang, dikala dia pengen mengetahui bagaimana asinnya rasa air laut, dia tidak perlu untuk menghabiskan seluruh air laut yang ada di muka bumi ini. Dia cukup mengambil setetes dan merasakannya. Seperti itulah kita ketika kita memahami tentang diri kita, untuk memahami kesemestaan ini, untuk mencapai pemahaman tentang ketuhanan, kita pahami diri kita yang kecil ini, maka kita akan memahami yang disebut dengan kesemestaan. Dikala kita terhubung dengan yang maha suci lagi mensucikan, maka hal ini akan menjadikan semesta sekalian alam ini menjadi diri. Jadi diri, sebenarnya diri bukanlah terletak pada di dalam diri ataupun di luar diri, tetapi menjadinya kesatuan pada diri. Oleh sebab itu pentingnya kita, apa yang kita pahami dulu di dalam diri kita ini. Ada 3 unsur. Yang pertama yaitu jasad yang kita pahami. Apa jasad ini? Yang kedua jiwa. Apa jiwa ini? Dan yang ketiga ruh. Apa ruh ini? Untuk hal ini kita bicara satu persatu tentang unsur-unsur yang ada pada diri. Unsur ruh yang ada pada diri ini apa, membawa sifat apa? Yaitu sifat-sifat ketuhanan yang murni. Sedangkan jasad itu membawa sifat apa? Yaitu sifat-sifat lalai, salah dan hilang. Jadi ketika jiwa berada di antara ruh dan jasad, seringkali kita mengalami kecenderungan kita mengikuti akan kehendak-kehendak dan kebutuhan-kebutuhan jasad yang disebut dengan kebutuhan duniawi. Bukan berarti kita salah berada di dunia. Ingat, kebutuhan duniawi itu bukan memaknai tentang beradanya kita di alam dunia, tetapi kebutuhan duniawi ini menyatakan tentang kebutuhan jasad kita semata-mata. Sementara membentuk nilai-nilai secara kafah atau kesempurnaan harus terpenuhinya unsur-unsur ketuhanan juga pada diri. Yang bagaimana bisa menerbitkan sifat-sifat yang terpuji tadi, yang bisa
menjadikan jiwa itu menjadi jiwa-jiwa yang benar-benar tenang, jiwa-jiwa yang benar-benar mempunyai kesadaran. Jangan sampai jiwa ini hanya mengikuti akan kebutuhan jasad, tetapi juga jiwa harus tercerahkan dikala dia mengikuti kesadaran rohani itu sendiri. Hal yang paling mudah untuk memahami dengan syukur nikmat, dikala kita menyatakan akan adanya tubuh jasad ini, bagaimana kesadaran untuk menjaga agar yang terlahir daripada jasad ini yang berbentuk sebuah perbuatan ini tidak menjadi perkara yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kenapa manusia itu bisa menjadi brutal? Ini yang harus kita pahami sebelumnya. Karena manusia itu telah menetapkan jiwanya kepada kepentingan-kepentingan, pemenuhan pribadinya. Sehingga dalam hal inilah dia akan berlaku apapun dan tidak kontrol. Disitulah kita harus pahami tentang keinginan-keinginan yang akan merusak jiwa di dalam diri kita itu sendiri. Sedangkan apabila jiwa itu mengikuti dengan nilai-nilai syukur yang telah dirasakannya, maka jiwa itu akan menemukan ketenangan, sehingga ambisi untuk meraih bisa terkontrol, bisa tertata, dan tidak menempuh segala cara. Jadi pentingnya kita juga melatih jiwa ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan hal yang baik. Yang sebelum hal itu kita perbuat, kita laksanakan, harus kita pahami dulu nilai-nilai kemanfaatannya. Terkadang kita tidak menyadari ini manfaat atau tidak, yang penting kita berbuat. Disinilah seseorang yang belum menemukan kualitas jiwa yang tenang. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak melihat bagaimana dia harus berlaku menjadi seorang yang bermanfaat. Kita bisa menyaksikan kehidupan yang dialami ini, belajar dari makhluk-makhluk yang telah memberikan nilai-nilai manfaat. Seperti halnya seekor sapi, tenaganya dipakai, diperas segala apa yang ada di dirinya, termasuk susunya segala macam, untuk menimbulkan nilai manfaat. Sampai dagingnya sendiri pun menjadi dikonsumsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai penyadaran bagi diri kita. Sejauh mana hal itu bisa kita lakukan? Sejauh mana nilai-nilai manfaat itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Makanya kita disuruh membaca alam ini seperti apa. Dia bergerak dengan sesuai fungsinya. Dia hidup dan tumbuh sesuai fungsinya yang bisa memberikan manfaat. Hal ini yang harus kita sadari, yang bisa akhirnya membentuk sifat-sifat yang terpuji pada diri kita. Di dalam diri kita ada yang disebut dengan bisikan atau khatar, yaitu khatar syaitani dan khatar rabbani. Yang mana khatar syaitani itu cenderung kepada pemenuhan
atau menumbuhkan identitas atau keegoan. Sedangkan hatta rabbani, yang bisikan-bisikan yang timbul pada diri kita, yang bagaimana caranya kita berlaku manfaat, disitulah hatta rabbani. Dan inilah yang harus kita perhatikan di dalam diri kita, agar kita hidup menjadi manfaat, benar-benar bisa menjadi seorang arif. Bukan hanya sekedar kita menimba pengetahuan bagaimana tentang ma'rifat, bagaimana tentang hakikat, tarekat, syariat, tetapi tidak mampu menjabarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sama aja juga kita hanya omong kosong. Jadi intinya di sini menjadikan ilmu itu menjadi sifat-sifat pada diri, membentuk agar sifat yang zalim pada diri itu menjadi sifat yang bermanfaat, yang baik bagi rahmat sekalian alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.